Baik, terima kasih Bu. Ada kesempatan 2 pertanyaan lagi, silakan. Yang kedua itu tadi kecanduan gadget Bu ya, sama usia remaja. Ya, terima kasih. 1 pertanyaan lagi, silakan. Ya. Sholat subuh Bu ya. Sama wah racun. Kalau sholat yang lain Bu, Baik, terima kasih. Ya. Kita kembalikan ke Ustadz Ibu. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, bagaimanakah mengkondisikan anak di luar lingkungan? Itu tadi yang tadi sampaikan di awal Ibu Bapak sekalian. Ketika di luar kita sudah tidak bisa mengkontrol 100%. Maka yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kita mengawal anak itu dengan siapa mainnya gitu. Nah, jadi otomatis berarti kita setidaknya harus tahu anak yang mana di lingkungan kita yang baik. Maka dengan itulah dibersamai. Tapi rata-rata Ibu Bapak sekalian, ketika kita suruh anak kita dengan yang baik, itu rata-rata ya penolakan. Kenapa? Karena berbeda karakter biasanya. Nah, maka kita harus satukan karakternya. Salah satunya dengan apa? Mainnya yang pertama di rumah kita Ibu Bapak sekalian. Ajak ya, anak yang baik itu main di rumah kita. Kesukaannya apa? Yang pertama nggak apa-apa, misalnya dikasih handphone dulu bersama-sama tidak apa-apa, atau nonton apa dulu tidak apa-apa gitu. Tapi selanjutnya insya Allah anak kita akan terus dengan anak-anak baik itu gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti ketika mengajak kepada anak kita, diajak kepada yang baik tadi, misalnya penolakan, udah tidak ada usaha lagi, jangan seperti itu. Tapi kita terus berupaya memaksimalkan biar anak kita bersama dengan orang-orang yang baik itu. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa terus semangat, bisa terus mengajak atau mengarahkan anak kepada teman-temannya yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kecanduan gadget emosi remaja. Nah, inilah yang sering dihadapi saya di usia SMP. Betul apa yang disampaikan Ibu tadi, itulah yang menjadi PR buat orang tua. Nah, inilah tipsnya. Kalau ada anak yang kecanduan gadget Ibu Bapak sekalian, jangan di stop sekaligus. Misalnya anak suka gadget, sedang suka-sukanya kita ambil. Nah, itu tuh jangan Bapak menurut dunia psikologi ya. Tapi caranya anak itu kita berikan reward dan punishment. Contohnya seperti ini. Anak boleh megang handphone misalnya sehari berapa jam. Misalnya taruh sehari, kalau sekolah Bu, di sini sampai jam berapa Bu? Dari jam 7 sampai 11 ya PJJ itu ya. Nah, kan sholat zuhur jeda. Kemudian anak boleh misalnya dari jam 1 boleh memakai sampai jam 3. Selepasnya tidak boleh. Nah, yang harus kita lakukan kepada anak yang kecanduan gadget itu adalah membatasi, bukan langsung mengambil haknya, mengambil kesukaannya. Kalau kita misalnya mengambil kesukaannya, bisa jadi anak pada waktu itu mengikuti apa yang kita ingin, tapi di belakang anak bisa lebih lagi atau menyalurkan ke yang lain yang lebih bahaya. Saya nanya Bu, lebih bahaya di gadget, lebih bahaya di narkoba? Narkoba. Nah, salah satunya itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika anak kecanduan gadget, sekali lagi maka kita batasi begitu. Dan ada reward punishment yang lebih bagus. So, kalau kamu misalnya sholatnya tepat waktu, nanti main gadgetnya ditambah lagi ya setengah jam. Atau jangan atau rewardnya saja, harus ada punishmentnya. Tapi kalau kamu sholatnya tidak tepat waktu, dikurangi ya main gadgetnya,
1 jam misalnya. Jadi seperti itu Bu Pak. Kalau yang kecanduan gadget silakan dibatasi, ada reward dan punishment. Dan yang lebih hebat lagi, ibu bisa menerapkan karena kamu misalnya tidak bisa diatur, maka gadgetnya setiap hari dikurangi jam pakainya. Hari pertama 3 jam, hari kedua 2 jam, sampai terus begitu. Itu bisa digunakan coba Bu ya. Jadi ada reward punishment dan dibatasi. Kemudian yang selanjutnya emosi remaja. Nah, emosi remaja itu apalagi SMP, ini masa-masanya apa Bu Pak? Masa-masanya sedang mencari jati diri gitu. Kadang anak teh baik, kadang anak teh emosinya meluap-luap, betul itu Pak? Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang terbaik untuk mengatasi emosi remaja adalah arahkan pada gerak anak Bu Pak sekalian. Jadi untuk anak yang suka di rumah wae pasti emosinya tidak stabil. Betul tidak? Betul. Tapi anak arahkan ke yang gerak. Contohnya Bu Pak, tiap minggu atau kita ajak anaknya jalan lari pagi begitu. Jadi ke Curug sini di rumah ya. Jadi kemanapun asal anak diarahkan ke yang aktivitasnya gerak begitu. Jangan misalnya tadi di rumah lagi kalau tidak handphone nonton, kalau tidak nonton tidur terus gitu. Nah, dipastikan anak emosinya tidak akan stabil gitu. Jadi harus diprioritaskan aktivitas yang gerak. Contohnya aktivitas yang gerak yang disukai anak apa Bu? Contohnya misalnya kalau anak laki-laki futsal, kalau anak perempuan biasanya apa Bu? Apa ya? Senam tuba jangan Bu ya. Ya misalnya apa gitu yang gerak gitu boleh, tapi di tempat yang tertutup begitu, senam dan lain sebagainya. Jadi itu Bu Pak ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, ini luar biasa. Jangan saya yang menjadi pertanyaannya ini teh pertanyaan buat anaknya yang sholat subuhnya susah atau bapak atau ibunya? Anaknya saya yakin ya. Saya tidak suuzon, husnuzon saja. Ini pertanyaan untuk anaknya. Nah, ini caranya begini Bu Pak. Ini kejadian real di rumah saya. Untuk membangunkan anak tepat waktu itu mudah Bu Pak. Contohnya kita coba di hari Sabtu Minggu. Ibu bilang di hari Jumatnya gini ke anak. Nah, besok kalau bangun subuh pas azan misalnya kita jalan-jalan yuk. Jangan yang berpikir yang tidak ada uang Bu. Ini yang jalan-jalan dekat aja. Biasanya ketika anak diberikan hal-hal yang menarik besoknya, itu akan terstimulus dalam dirinya. Saya pengen itu, maka saya harus sholat subuh. Biasanya motivasinya besar. Saya mah pernah Bu, karena anak saya suka dibawa ke sekolah, saya bilang besoknya. Dia bilangnya kakak kalau besok mau ikut ke sekolah bapak, dan bilangnya abi ya ke sekolah abi, sholat subuh ya Bu, sebelum azan membangunkan. Abi ayo sekedar beli sholat subuh, udah bahasa Sunda ya. Luar biasa sampai seperti itu. 2 hari 3 hari seperti itu Pak. Karena besoknya tidak diajak ke sekolah, jam 5 lagi gitu. Nah oleh karena itu stimulus dengan apa yang disenangi dia gitu Bu Pak, besoknya sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya tidak ada inspirasi, caranya seperti apa? Caranya adalah kita ketika anak tidur itu belum siap. Jadi jangan dengan lisan, tapi harus dengan tindakan. Tapi jangan digitu-gitu ya. Kita ambil air, sedikit air, cipratkan Bu Pak, 1, 2. Pokoknya jangan menggunakan lisan aja. Bangun jangan. Karena anak ketika tidur masih belum bisa menerima respon lisan, masih menggunakan bahasa begitu, tindakan kita. Kalau misalnya masih digitu-gitu juga belum, sedikit saja, jangan dibanyur Bu Bas gitu Ibu ya, jangan dibanyur, sedikit aja gitu. Insya Allah anak akan bangun. Dan setelah digitu-gitu, kemudian anak kita paksakan jangan berdiri, tapi gini teh apa Bu? Duduk ya, duduk berselonjor. Setelah itu baru bisa bahasa lisan. Nah, ayo bangun, kita sama-sama sholat. Ingat ya, kita sama-sama sholat, bukan
ayo sholat bukan. Kita sama-sama mengajak, bukan memerintah. Itu mungkin mudah-mudahan tidak puas sehingga ibu bapak sekalian bisa mencari alternatif lain. Satu pertanyaan lagi ya, monggo silakan. Mangga ada yang mau bertanya lagi? Waalaikumsalam. Terima kasih. 2 pertanyaan lagi. Mangga, ada yang mau bertanya lagi? Door prize Bu, door prize ada. Mangga Bu. Online. Itu usianya berapa? Kelas 6 SD ya. Baik Bu, terima kasih. 1 pertanyaan lagi. Mangga Bu. Mangga, Bapak Ibu. Mama mau Marwah, bertanya? Saya door prize-nya bagus-bagus. Terakhir Bu ada Bu? Ya, door prize lagi Pak. Siap. Segala sesuatu. Usianya berapa Bu? 14 tahun berarti SMP ya? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Kita kembalikan ke Ustadz. Ya baik, terima kasih Bapak sekalian. Pertanyaan pertama, ketika menyuruh ada imbalan boleh, sangat boleh Bapak sekalian, karena itu untuk stimulus tadi untuk anak melakukan apa yang kita inginkan. Tentunya anak harus ada imbalan. Logika sederhananya, ketika kita bekerja, salah satu motivasi kita bekerja adalah untuk mendapatkan salary, gaji misalnya. Nah anak juga sama seperti itu Bapak sekalian, tapi yang tidak memberatkan ibu misalnya. Nah kalau sholat duha ibu kasih 100.000 ya, 2 hari 3 hari jebol kita buka. Nah jadi intinya bukan banyaknya hadiah, bukan besarnya penghargaan, tapi adanya penghargaan itu yang penting gitu. Walaupun dengan berkata-kata misalnya, wah hebat ya udah sholat duha. Nah dengan seperti itu juga anak, oh iya saya dihargain gitu. Ini mah dia sholat duha mau tidak ada penghargaan, jadi anaknya tidak ada stimulus untuk melakukan itu gitu. Itu Bu, jadi sangat boleh sekali dengan catatan jangan memberatkan ibu begitu. Contoh yang paling susah itu menyuruh anak ngepel Bu ya, atau bersih-bersih di rumah. Nah salah satu rewardnya adalah memberikan apa yang dia senangi tapi tidak memberatkan kita. Biasanya di awal sebulan 2 bulan dia masih minta gitu rewardnya biasanya, tapi 3 bulan ke sana anak sudah terpola dan biasanya tidak usah memberikan reward punishment. Biasanya anak-anak otomatis menjadi karakternya gitu. Itu Bu ya. Terus yang kedua, game online kelas 6. Nah inilah pentingnya manajemen. Kalau dari kelas 6, harusnya dari kelas 5 Bu ya. Dari kelas 5, usia kelas 5 sampai SMP, bahkan sampai SMA, itu harus diberikan manajemen keuangan Bu Pak. Misalnya yang paling bagus, untuk usia SD memang jangan sebulan langsung diberikan, nah ini uang buat sebulan ya, habis hari juga. Nah jadi untuk anak SDT misalnya 3 hari atau 2 hari sekali. Nah ini ya, kamu ibu berikan amanah, ini uang misalnya 20.000 untuk 3 hari ya. Kalau habis gak akan ditambah lagi, tapi kalau lebih bisa nabung, nanti ibu kasih
reward atau hadiah apa gitu ya. Nah anak biasanya ketika diberikan amanah itu Bu, yang tadi apalagi game online, jadi dia bisa menyesuaikan begitu. Oh kalau gitu berarti untuk game online seharinya bisa berapa jam gitu. Nah seperti jangan langsung diambil tadi, tidak dikasih uang sepeser pun tidak Bu ya. Tapi untuk ke anak itu sekali lagi jangan saklek, tapi ke anak itu harus perlahan gitu ya. Nah alternatif yang paling baik ibu untuk yang kecanduan game tadi yang sudah saya sampaikan di pertanyaan termin pertama adalah arahkan anak ke PC gitu, ke apapun itu. Apalagi laki-laki mah bisa diarahkan misalnya ke apa ya futsal tadi dan lain sebagainya gitu ya. Karena game online itu saya sampaikan nantinya akan kecanduan. Sekarang 1 jam, besok 1,5 jam, besok 2 jam, terus sampai melebihi. Sampai ada yang orang tua yang menyampaikan, sama di sekolah juga Bu ya, ada yang ketika libur teh dari pagi sampai malam itu game online gitu ya, luar biasa. Nah oleh karena itu ibu yang tadi game online itu hati-hati, karena game online itu bersifatnya candu gitu. Jadi sebisa mungkin ya dialihkan ke fisik. Kalau tidak dialihkan ke fisik, minimal itu tadi manajemen keuangannya diatur begitu ke anak, diberikan kepercayaan begitu Bu ya. Mudah-mudahan ibu juga nanti bisa minta nomor saya ke Ustaz Meru kalau misalnya ada apa-apa, terus anak-anak yang memang sulit dikendalikan. Saya ada beberapa alternatif, jadi nanti bisa berkonsultasi begitu ya, gratis Bu ya, silakan. Mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian yang selanjutnya, menyuruh anak tidak didengar-dengar. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bu. Jadi bisa jadi anak tidak mengikuti instruksi kita atau tidak mengikuti apa yang kita inginkan itu karena ketika kita menyuruh, biasanya latar belakangnya kalau memanggil itu kalau tidak menyuruh maka memarahi. Nah bagaimana solusinya? Solusinya ibu 1 bulan 2 bulan menyuruh anak teh memberikan hadiah, penghargaan apapun itu dicoba. Misalnya ketika dipanggil nih ada kue, ketika dipanggil nih ada apa, sambil sedikit-sedikit setelah memberikan reward itu ibu boleh nggak membantu ibu. Jadi bahasanya bukan menyuruh tapi boleh tidak membantu ibu membelikan ini gitu. Jadi anaknya ketika setelah diberikan reward pasti ada perasaan, oh ibu saya baik, kemudian boleh tidak ibu meminta bantuan. Jadi seolah-olah ya harus, saya kan anaknya harus membantu begitu. Ketika disampaikan seperti insya Allah Bu, anak secara lambat laun akan mengikuti suruhan kita gitu. Jadi bahasanya menurut kita memang menyuruh, tapi bahasa ke anaknya boleh tidak menolong ibu begitu. Nah seperti itu, mudah-mudahan ibu juga nanti ada solusi yang terbaik. Ya itu mah sekedar solusi alternatif gitu ya. Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan, tapi izinkan saya menyimpulkan apa yang disampaikan di kesempatan kali ini. Ibu bapak sekalian, kita selaku orang dewasa, selaku orang tua harus coba menghitung secara matematis umur kita sekarang berapa tahun. Taruh umur kita 40, ada yang 45 tahun. Rata-rata orang tua, rata-rata manusia di abad yang sekarang itu diberikan jatah 60 tahun Bapak sekalian. Kalau seandainya umur kita 45 tahun, berarti hanya 15 tahun lagi kita menemani anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari di sisa kesempatan yang Allah berikan untuk membersamai anak-anak kita, mari kita berikan yang terbaik. Mari kita berikan pendidikan karakter yang terbaik begitu. Kemudian karena disampaikan dalam salah satu hadis, ada 3 amalan ketika kita meninggal yang tidak akan putus Bapak sekalian. Yang pertama adalah amal jariah,
yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yang harus kita manfaatkan adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada sampai disampaikan dalam sebuah riwayat ada orang tua yang sudah berada di surga, di neraka ibu bapak sekalian, anak-anaknya soleh didoakan, kemudian ibunya bersama-sama di surga. Ada yang sebaliknya ibu bapak sekalian, orang tuanya sudah di surga, orang tuanya sudah enak gitu ya, anaknya tidak baik di neraka. Orang tuanya yang tadinya di surga bisa diambil, diturunkan ke neraka. Oleh karena itu bapak sekalian, kenapa saya menyebut anak adalah investasi? Karena anak adalah penyelamat kita, anak adalah ciri kesuksesan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menjadi orang tua yang terbaik. Itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan bisa sharing kembali apa yang menjadi bahasan kali ini, yaitu pendidikan karakter. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya. Semoga kita semua dapat mendidik anak menjadi anak generasi Robbani, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang tadi sudah bertanya, bisa langsung ke panitia untuk pengambilan door prize-nya. Langsung saja pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Saksemer. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum pengumuman, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang kedua, permohonan maaf apabila ada kurang penerimaannya ya seperti ini adanya ya. Kalau misalkan agak sedikit kehilapan atau kesalahan, mohon maaf. Lalu saya aturkan juga jazakumullah khairan, semoga Allah membalas atas kebaikan Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam agenda pendidikan orang tua pada setiap hari Sabtu. Dan kami juga membuka peluang kesempatan ke Bapak Ibu yang mau sama-sama kita menerima titipan infaknya, zakatnya atau sedekahnya, yang insya Allah ini adalah program yang berkesinambungan. Di antaranya ada program berbagi kepada yatim dan juga kepada jompo, itu sudah dilaksanakan setiap bulannya. Dan yang terakhir ya ini ya, yang bertanya tadi karena ada amanah dari panitia ya, saya hanya menyampaikan saja. Yang pertama tadi yang bertanya dimohon tidak pulang dulu, silakan bisa diambil door prize ya, tadi kulkasnya. Tapi maknanya kan ada dua ya, ada hakiki, ada juga majazi. Yang disampaikan Ustadz ini adalah majazi, kiasan. Maksudnya yang menyejukkan hati maksudnya ya. Nah, ini ya kulkas mah. Jadi menyejukkan hati dan menunjukkan pandangan. Jadi wah senang ngaji mengenang deh gitu bahasanya. Jadi ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang itu semua saya tidak tahu ya, tapi Allah lah yang mengatur itu semua. Nah, lalu yang sisanya, karena masih banyak sisa gitu ya, dompetnya disediakan agak sedikit banyak daripada kemarin. Jadi ini saya acak kembali. Jadi yang belum juga nanti akan
Oh. Ya ya. Jadi sisanya ini insya Allah nanti ada datanya. Jadi ya kalau ada sisa dari Dorko itu saya bagiin saja. Ya karena sudah niat ya dari panitia juga. Udahlah kalau saya bagiin saja. Nah bagi yang belum, insya Allah setiap bulannya itu pasti akan terdata. Ya. Yang pertama, kalau tidak bertanya udah ya karena saya belum tahu namanya semuanya. Pokoknya yang merasa bertanya, aduh saya bertanya di jalan assalamualaikum tadi. Yang pertama itu tadi ada ini yang sisanya ya Mama siapa itu? Mama Karim, Mama Karim ya dari Cikawung, Tongoh, udah Cikawung Tongoh, Apang Tongoh nah ya luar biasa, subhanallah. Yang kedua Mama Novelia, Mama Novelia, Mama ya. Tiga Nia Cikawung, ya. Sanesnya Cilayu, ayah dua itu ya. Nia Cikawung, Deti, Bu Deti, punten Bu Nia, maksudnya panggil Bu Nia, Cikawung, Bu Deti, Cikawung, ada Mama Juan, Ibu Yati, sekarang Mama Naisila. Nah ini yang belum, insya Allah di bulan depan akan digilir ya. Pokoknya sisanya mungkin ada 7 ya. Mudah-mudahan doakan kami insya Allah di bulan depan ada targetan ada 20 sampai 30 ya. Amin. Amin. Itu saja Bapak Ibu mungkin yang disampaikan pada siang hari ini. Tadi mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan dalam teknis dan juga penyampaian yang disampaikan oleh kami di sini. Dan yang terakhir sekali, insya Allah di bulan depan yang mengisi kajian pada bulan depan ya November itu Al Ustadz Hasan Faruk ya SPDI. Beliau adalah pembina komunitas Qurani yang alhamdulillah sudah masuk TV Net Jabar dan sekarang bisa ditonton dulu di YouTube kalau boleh. Kalau siapa mau istilah brigada namanya Hasan Faruk, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan. Insya Allah hampir sama pendidikan tentang karakter anak secara Qurani ya. Itu saja dulu mohon saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara telah dilaksanakan. Marilah kita duduk tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.